Kalau misalnya agama kami, nabi kami yang bokep, kenapa Tuhan lu yang begini? Perhatikan di sini. Sudah di dunia. Adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Biarkanlah dijauhkan sundanya dari mukanya dan zinanya dari antara buah dadanya. Kenapa istri Tuhan lu yang ngebokep? Kenapa? Nah, herder Edis, anjing-anjing peliharaan Edis pertama naik untuk bela-bela Edis, akhirnya mencoba menghujat Rasulullah dan dikonter balik oleh Kores. Kenapa? Perawan suci kepada Kristus. Tuhan Kristus lu suka perawan. Mantap. Katanya Islam bokep, tapi Tuhannya yang doyan perawan. Anjir. Dan mereka mencoba menggiring pernikahan Rasulullah kepada sesuatu yang dipandang sangat keji. Lalu karena emosional daripada Kores kau menghujat, maka akan kau balas hujat. Maka ditunjukkan fakta-fakta yang membuat pedih tentang Tuhannya mereka. Ada datanya. Tuhan tuh di gangbang di sorga. Datanya ada. Tidak nyata, tapi yang seni. Enggak nyata dong, masa enggak nyata? Lu gimana, sakit hati lu sama data gua lu. Aduh, Tuhan lu di gangbang bre. Sini. Kasih lihat nih. Dan akhirnya debat berlangsung dengan sangat panas hingga narasi-narasi pun tidak mudah untuk dikontrol yang membuat mereka semakin pedih, yang membuat mereka semakin sakit hati terinjak batang leher oleh narasi-narasi Kores. 8M, nikmat oh, rugi kau 8M. Orang bisa buat operasi jantung, bisa buat renovasi rumah. Kau kasihlah itu gembel di Amerika sana untuk punya rumah pribadi. Rugi kau 8M. Kau makan itu, uang terhitung itu, bukan uang orang, uang kaum kau itu. Uangnya orang, kopi orang. Uang kaum kau itu. Uang agama kau dibuat rugi oleh satu orang. Kau makan itu. Dan ketika mereka ingin membanggakan daripada sosok Tuhan barunya mereka, yaitu Edis Kristus, Kores bongkar-bongkaran donasi 8,5 miliar kepada Edis TV yang ada di Amerika. Itu dibawa kemana? Atau itu hanya kepentingan pribadi? Atau mereka tertipu di balik muka lugunya Edis buat bantuan mereka di sana di Amerika? Tidak lain mereka hanya menjilat pantatnya Edis. Oke, mari kita simak perdebatan ini antara Kores versus seorang penghujat yang tadinya hanya menonton di bawah memberanikan diri untuk naik ke atas. Awalnya debat berlangsung agak tidak panas, adem dan ayam. Tapi ketika mereka sudah tersedut seperti biasa ya teman-teman, mereka itu pasti akan melakukan gerakan-gerakan hinaan. Mereka akan melontarkan kata-kata yang sifatnya dusta. Tapi tenang, kita punya apologet yang bernama Kores Kris. Kalau kau menghujat, kepala bapak kau akan kuinjak. Mari kita saksikan dalam videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selamat menyaksikan. Let's go! Bantah atau tidak? Saya tanya kau. Enggak, gua tanya balik ini. Kenapa takut menjawab? Gua udah jawab. Gua jawab itu udah. Gua berani bantah semua. Bantah lah, gua bantah, semua gua bantah di sini. Kalau udah perkara biblos, gua ulamanya di sini. Berarti semua salah. Guru udah bener lah, makanya ketua pembina gua. Apa? Berarti bener Gurunda. Benar atau tidak? Kalau Muhammad adalah Allah, salah. Kalau Gurunda bilang sesuatu itu bener gitu. Sekarang kalau Paulus adalah bapak, itu salah atau benar? Dijawab. Adalah siapa? Tidak lain adalah baginda Rasulullah Muhammad. Nggak bisa jawab. Saya tanya kau. Inilah contoh dari penghujat Ikhwan gitu loh. Di counter balik ditanya mengenai imannya, mengenai Bible-nya, gagap-gagap dia au-au kayak ikan diambil dari air. Gitu. Gua tanya sekali lagi ya. Gua tanya sekali lagi. Benar atau tidak? Kalau Paulus adalah bapak, lu bantah atau enggak? Oh, enggak bisa. Kalau mau dibandingkan Paulus dengan Muhammad, jauh Muhammad kalah. Paulus adalah bapak? Nggak bisa Paulus adalah bapak. Survei membuktikan kawan-kawan. Kita lihat di sini ya. Paulus adalah bapak, nggak bisa katanya kalau Paulus adalah bapak. Lihat di sini. Adalah Muhammad, kata Zuma, benar atau tidak? KPR Kau tidak berani bantah Zuma. Karena kau takut. Sedikit lagi kau nabikan Zuma.
Di sini ya. Angkat Sini semua lihat, lihat. jadi Toro sore sini sini. sedikit lagi, Kita sedikit lagi buka angkat di semua jadi nabi. Itu. Kis. Di kis di sini 1 2 3 4 Lah, ditanya lain. KPR 415. Kau kores bodoh. Kau itu kores tidak ada ilmumu. Kalau menghujat kasih, kau itu. Tunggu di situ, sabar. Sabar apa? 1 Korintus Allah yang perkasa. 4:15. Sini lihat ya. Survei membuktikan kawan-kawan. Lihat betapa dableknya terhitung dengan imannya sendiri. Paulus adalah bapak, dia bantah, katanya nggak bisa. Perhatikan di sini. Saya tidak urus. Sebab Saya tidak sekalipun urus. kamu punya beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Salah kau. Paulus bapak, bre. Paulus bapak. Siapa lagi yang berani ngomong dirinya bapak kecuali bukan bapak itu sendiri? Siapa lagi coba? Makanya kutip Bible-nya orang, jangan di Rata Toro Sorik. Makanya gue bilang juga nggak akan aneh kalau di situ rata sama gue, karena gue ini ulamanya. Kalau mengenai perkara komparasi agama, gue ulamanya. Gue bisa mengeluarkan fatwa antara Yesus itu siapa dalam Islam gitu kan, Bible itu sejarahnya gimana di dalam Islam gitu. Gue bisa mengeluarkan fatwanya. Sekarang aja lu terbukti, coba satu Kristen aja nggak tahu kalau Paulus itu adalah bapak. Nggak tahu ya. Terguncang kan? Ya nggak? Terguncang lah. Coba, Yesus berkata di Matius 23 nomor 9, janganlah kamu memanggil Bapa di bumi ini kecuali Dia yang di sorga. Sekarang Paulus tiba-tiba di 1 Korintus 4:15 dia mengatakan dirinya adalah Bapa. Zuma benar atau Jadi siapa tidak? lagi kalau bukan Bapa itu sendiri? Kenapa? Takut bantah Paulus Zuma? Bapak. Kau takut bantah Zuma? Ini udah ketemu namanya Bapak Kau siapa? takut bantah Zuma? Edis aja nggak tahu yang kayak gini taunya dari gua. Kores, Iya nggak? sedikit lagi. Kenapa lu terguncang? Zuma. Sabar. Zuma. Tahu penjilat. Paulus, sekarang Paulus sama Zuma gede mana sih? Paulus sama Zuma, gua pengen tahu. Kalian angkat Paulus Zuma. sama Zuma gede mana? Gua tanya. Sedikit lagi kalian angkat Zuma jadi Paulus sama Zuma gede mana? Takut banget gitu loh. Paulus punya rumah nggak Paulus? Nggak punya. Gurunda rumah ada kolam renangnya. Paulus punya mobil nggak? Punya kendaraan nggak Paulus? Gurunda ada mobil, Gurunda. Paulus ada nggak Paulus? Muhammad punya mobil. Paulus ada nggak? Wah, gua nggak, nabi kami kuda banyak, onta banyak, rumah banyak nabi kami. Makanya sama Gurunda Zuma dulu, ini Paulusnya sama Gurunda Zuma dulu. Atau tidak? Hah? Loh, nabi kami kudanya banyak, kuda sama mobil mahal kuda lah. Sekarang lagi kuda. Paulus punya rumah nggak? Paulus, gua tanya, Paulus punya rumah nggak? Paulus punya rumah nggak? Kenapa nggak berani jawab? Kenapa malu-malu sih ditanya? Paulus punya rumah nggak? Waduh, terdiam dia. Saya tanya Terdiam dia, kawan-kawan. Terus apa yang lu banggain gitu loh, Bre? Apa yang mau lu banggain dari Paulus itu? Tidak lain dan tidak bukan Apa coba? Paulus punya istri, ada istrinya. Paulus ada istrinya. Sekarang pertanyaan saya. Nggak ada istrinya juga. Itu dia Jadi benar gimana atau mau menang lawan Islam? Gimana mau menang coba? Aduh, umat 20 juta seperak aja di Indonesia ini mau ngelawan Islam coba. Dongeng-dongeng. Karena kalau dongeng-dongeng, Paulus punya rumah nggak? Kitab dongeng kalian percaya? Kalau kitab dongeng kami, Paulus punya rumah nggak? Lah. Kenapa? Lo gimana gitu? Katanya kebenaran kok bisa nggak beli rumah? Kenapa? Katanya kebenaran, kok nggak punya rumah? Dengar Kores. Orang itu bisa dinilai dari ajarannya. Ya sekarang ajarannya kok bikin dia miskin gitu loh. Kenapa? Itu penasaran gua. Ajarannya kok bikin dia miskin gitu loh. Kalau kalah sama pendeta Gilbert Wimondong gitu kan? Kenapa bisa? Kok bisa kalah gitu? Katanya ajarannya benar. Kok bisa nggak punya rumah? Yesus. Kenapa? Karena Kenapa? Enggak apa. Katanya benar. Kok nggak punya rumah? Nabi, Muhammad jadi nabi ada motifnya. Motifnya supaya bisa Nabi ini ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi nabi satu Arab Islam. Yesus lu jadi Tuhan. Kenapa yang Kristen Italia? Kawin-kawin ini. Kenapa? Katanya kebenaran. Kok yang Kristen Italia? Kalian kan yang mengakui kebenaran kan di agamamu. Iya, gitu kan. Lu nggak percaya kebenaran Islam. Gua bertanya sekarang, kalau Kristen ini kebenaran, kenapa yang menjadi pengikut Yesus Italia gitu loh? Kok bukan Israel? Ini gua agak bingung. Katanya kebenaran.
Hah? Isra Miraj itu nyata atau betul? Hah? Gimana? Nyata atau salah? Apa yang mana? Isra Miraj. Hah? Isra Miraj salah. Itu kejadian nyata atau dongeng-dongeng itu? Enggak, kalau misalnya kejadiannya nggak nyata, Yesus lu yang ngangkat dia ke gunung siapa? Itu kan Isra Miraj itu. Lihat, perhatikan. Isra itu kan perjalanan, Miraj itu kan naik ke atas. Nah, sekarang lihat nih. Kalau misalnya Isra Miraj itu salah, artinya ini apa? Yesus Isra Mirajnya ngejiplak kalau gitu. Perhatikan di sini. Kita ke Matius 4 ya. Lihat di sini, lihat di sini, lihat di sini. Matius 4. Dongeng. Cuma ada di dunia. Jangan standar ganda, jangan standar ganda. Kita ke Matius 4 di sini. Cuma ada cerita. Kenapa lari? Ini kan Yesus, ini kan dibawa ke sini nih. Itu Muhammad. Nah, coba lihat di sini ya, di sini, lihat di sini. Lihat di sini. Malu, Enggak apa-apa. Gue mengosongkan diri di sini. Gue mengosongkan diri. Maka Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ini dongeng ini. Saya tidak urus. Saya tidak urus. Setiap mereka ngeluarin standar, Tuhannya yang malu sendiri gitu loh. Kenapa kayak gitu ya? Kenapa bisa gitu ya? Muhammad 2 jam saja sehari. Full. Loh, udah banyak Ustadz Abdul Somad bahas Nabi kami 2 jam sehari gitu. Ustadz Halim Salama di sini kami ngebubukin para penghujat. Masa nggak boleh gue ngebubukin para penghujat? Saya juga. Ya, Nah kalau gitu silakan ini dijawab. Katanya Isra Miraj dongeng tidak nyata. Ini Isra-nya Yesus yang dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ini asli nggak? Saya bertanya Isra Miraj Muhammad. Kenapa? Iya, kalau gitu Isra Mirajnya Yesus kan asli. Nyata artinya. Ini coba dibuktiin. Kalian Nggak bisa. Nah nanti ini Isra-nya ya kawan-kawan ya. Kalian ingat-ingat Isra-nya itu di Matius 4. Nanti ada Mirajnya nih. Ada Mirajnya nih di sini nih. Kalian rayakan Isra Miraj. Enggak dari sini nih. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Nah, ini Mirajnya ini Mirajnya. Iblis membawa pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Nah, ini naik ke atas. Ini dongeng atau bukan? Yesus dicobai. Dongeng atau bukan ini? Dicobai. Oh iya, ini dongeng bukan pencobaannya. Ini kan Isra Miraj. Gimana sih? Ini kan dari padang gurun ke atas gunung. Ini Miraj namanya. Ini dongeng nggak? Kau Isra Miraj. Iya. Isra Miraj kami katanya dongeng kata kalian. Sekarang Isra Mirajnya Yesus dongeng bukan? Saya tanya dongeng katanya. Aduh, tanya-tanya mulu dia gimana lahir duluan agamanya tapi nanya ke yang bungsu. Botol. Lahir duluan. Dia lahir duluan agamanya tapi nanya ke yang bungsu. Lu bayangin itu coba. Aduh, kasihan banget. Gini terus sorry gini terus sorry. Apa sih? Udah gua jawab gitu. Isra Miraj itu nyata. Kalau misalnya nggak nyata, Yesus lu dongeng. Nyata. Kenapa Yesus dongeng? Karena kalau misalnya lu nggak percaya Isra Miraj Nabi Muhammad, kenapa lu percaya Isra Mirajnya Yesus? Kenapa bisa begitu? Al-Aqsa dibangun setelah Muhammad atau belum? Al-Aqsa. Ya. Al-Aqsa dibangun setelah Nabi Muhammad. Al-Aqsa. Nah terus Isra Miraj itu kenapa ada? Ke Al-Aqsa. Apa hubungannya Masjid Al-Aqsa sama Isra Miraj? Coba kau Nggak tahu dia. Kau jelaskan. Jelaskan Isra Miraj. Coba kau jelaskan. Isra Miraj itu adalah Isra ya, itu adalah perjalanan Nabi dari Madinah ke Baitul Maqdis, kan gitu. Sama kayak Yesus dari Yerusalem ke padang gurun Negev tuh. Itu Isra tuh. Itu Isra-nya. Baitul Maqdis di mana? Miraj, Baitul Maqdis di mana? Baitul Maqdis Yerusalem. Di mana? Di Yerusalem Baitul Maqdis. Di apa situ? Kenapa di Kristen belum ada Google Map kah? Sana masjid kah? Apakah di udah tergagap-gagap dia. Di situ sudah ada masjid atau belum? Hah? Baitul Maqdis itu masjid itu. Sudah ada masjid atau belum di situ? Baitul Maqdis itu masjid dong. Kapan di situ ada masjid? Sejak kapan di situ ada masjid? Muhammad Baitul Maqdis itu masjid tuh. Anjir. Inilah kenapa kalian 20 juta terus, 5% terus di Indonesia nggak bisa bahasa Arab. Perjalanan ke Baitul Maqdis. Kalian nggak bisa bahasa Arab, makanya bubuk gitu. Roh kudus kalian itu nggak bisa nuntun kalian jadi pinter kah? Peristiwa Isra Miraj itu masjid. Iya, Isra Miraj, Masjidil Aqsa kan yang lu tanya. Masjidil Aqsa bukan yang lu tanya. Perjalanan yang tadi dari Muhammad. Iya, perjalanannya kan dari Madinah nih, dari Madinah ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini kan ada ini zaman Nabi kan? Baitul Maqdis di mana? Di Yerusalem.
Itu apa? Masjid atau apa itu? Dulu. Baitul Maqdis itu masjid itu. Saya tanya kau, sudah ada masjid di situ atau belum? Sudah ada, itu namanya Baitul Maqdis. Bagaimana caranya bilang Kores, kau jangan menipu. Lu yang Takia Korintus. Harus sudah ada masjid. Baitul Maqdis dari zaman dulu udah ada Baitul Maqdis. Takia Korintus ini Kristen ini satu ini. Sholat di Mekah di kandang kambing. Bagaimana caranya kok di tempat lu di Oh, di Ka'bah juga ada, sholat di mana saja gitu loh. Sejak kapan Kores? Sejak kapan ya? Sejak zaman Nabi. Gimana sih ini Kristen ini? Makanya jangan besar di Italia. Jadi lu nggak bisa bahasa Arab. Gimana sih? Jangan besar di Italia, bre. Agama lu itu kalau datang ke Yerusalem, gedenya harus di Yerusalem, bukan di Italia. Makanya gampang banget gua bully-bully di sini. Kalian itu sembah Allah Mekah. Kenapa kayak Lah iya, sekarang Allah Israel memang menciptakan Mekah, gua tanya. Allah Israel menciptakan Mekah nggak? Saya tanya kau, waktu peristiwa Isra Mi'raj Nggak menciptakan kan? Jangan ngomong Tuhan lu cuma nyiptain Israel. Dia nggak nyiptain dunia di luar Israel. Tuhan lu tuh Tuhan wilayah. Tahu nggak lu? Patreon. Isra Mi'raj siapa saksinya? Waktu Muhammad itu. Lah sekarang ke gunung ini Yesus siapa saksinya? Dia tidur malam. Saya tanya Iya. kau. Dia tidur malam, Muhammad tidur malam-malam. Terus katanya ada dia mimpi mungkin atau bagaimana? Iya, nggak ada saksinya. Yesus lu ada saksinya? Nggak ada saksinya. Nggak ada saksinya. Yesus lu ada? Teman tidurnya. Yesus lu ada saksinya nggak? Teman tidur yang Jangan menampar Tuhan lu sendiri gitu loh, bre. Coba gua tanya dulu, ketika Yesus dari padang gurun ya ke bukit gunung tinggi, ada saksinya nggak? Gua tanya. Dijawab, jangan kabur. Tidurnya siapa namanya? Apa tempat tidurnya? Yang janda itu. Ini lari-lari aja ini. Tuhannya ketampar dengan pertanyaannya sendiri. Lari-lari terus dia. Gua bawa terus Tuhan lu, bre. Gua bawa terus Tuhan lu. Tuhan lu ya, ketika dia di padang gurun sampai ke bumbungan bait suci, sampai ke gunung, saksinya siapa? Yang janda itu. Saksinya siapa? Gua tanya. Di rumahnya janda siapa itu? Dia tidur waktu Isra Mi'raj. Di rumah janda siapa Yesus tidur waktu dia Isra Mi'raj ke padang gurun? Janda siapa? Kenapa malu? Gimana sih ini kok penyembah Yesus ini Roh Kudusnya menuntun mulutnya kok nggak bisa menjawab imannya sendiri? Kores, saya tanya kau. Gimana ini? Ayo dong Toros Kosik gitu loh. Lu ngurusin Islam, gua tanya balik iman lu ternyata belum beres. Kau 2 jam saja kau bahas Muhammad. Coba saya mau dengar. Ayo dong dijawab dong gitu loh. Tidak berani kau bahas Muhammad. Kau yang takut 20 juta 5% di Indonesia. Takut kau. Dongeng, tiada saksi. Aduh, dongeng itu ada bintang di rumah orang itu. Aturan bumi meledak kalau ada bintang di rumah orang. Emosi ya, panas ya, marah ya. Semua aibnya agama lu gua pegang ya. Marah ya. Ternyata di gunung ketika Yesus ke gunung itu nggak ada saksinya, marah ya, ketahuan marah ya. Isra Mi'raj dia tidur di rumahnya janda. Iya gitu. Ketika Yesus ke gunung nggak ada saksinya, nggak tahu tinggal di mana dia ya. Marah ya, emosi ya. Ternyata ditampar oleh kelakuan Tuhan lu sendiri ya. Marah ya. Oh jangan marah, sabar bre. Lu nggak bisa nyentuh gua, nggak bisa lu nyentuh gua. Kenapa? Jadi gua siksa lu terus di sini gitu loh. Kenapa kau? Gua bongkar iman lu, gua bongkar. Teku. Apa? Kenapa takut lu? Takut. Kenapa emosi nggak bisa nyentuh gua? Lu nggak bisa membungkam gua ketika gua bongkar Tuhan lu ini gedenya di Italia. Iya. Marah ya. Marah ya. 2 jam saja kau bahas Muhammad. Saya mau dengar. Takut. Aduh, nggak bisa gua. Kalau misalnya gua 2 jam bahas Nabi gua, lu para penghujat dapat angin. Makanya gua counter terus, gua komparasi terus ini aib Tuhan lu sama kebenaran Islam gitu, bre. Akan berani. Apa? Kenapa gitu? Kenapa lu panas? Gua bahas iman lu panas. Gua bahas terus iman lu panas. Panas ya? Kenapa salah kau masih banyak? Enggak, kalau gitu ya dengerin lah. Kalau gitu ya dengerin ya. Ini 2 jam gua mulai ya. Gua bahas terus komparasi imannya para penghujat ya. Jangan panas. Gua mulai dari sekarang. Kawan-kawan, perhatikan kawan-kawan ya. Kita mulai. Kau malu Jadi, lagi bahas Muhammad. Para penghujat biasanya kawan-kawan, para penghujat ini kebetulan dari Kristen, mereka selalu membahas nabi yang mengawini budak. Kan gitu ya? Kores menemukan fakta, kawan-kawan. Ini menyakitkan faktanya. Perhatikan di sini. Ini fakta yang menyakitkan. Ternyata bangsa pilihan Israel yang nanti jadi nenek moyangnya Yesus ya. Perhatikan. Bangsa pilihan Israel ini, dia itu hasil poligami sama 2 budak. Anjir. Bayangin.
Bayangin, hujatannya terhitung penghujat malah memakan imannya sendiri. Budak Nah, kita buka di kejadian ya. Kalau budak Kawan-kawan ini kita siapa? buka di kejadian, kita bongkar-bongkar Yang kawin imannya, budak kita siapa? bongkar-bongkar. Kejadian Yang kawin 30, budak perhatikan siapa? di sini ya. Kawin sama budak, kawin sama Muhammad. budak. Kejadian Muhammad 30 kawin nomor sama 4. budaknya. Lihat di sini ya. Kores. Kejadian 30 Kores. nomor 4. Tidak bisa. Maka diberikannya Bilha budak itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung. Dar! Bangsa pilihan lahir dari budak. Kau bicara apa Kores Setia dengan? Ketika kita bahas ini mereka sakit hati. Ketika kita bahas ini mereka sakit hati. Lu bayangin itu. Ini satu ya, ini satu ya. Nanti ada lagi satu lagi kawan-kawan. Lihat, perhatikan. Kejadian 30 nomor 9. Kejadian 30 nomor 9. Lihat di sini. Kejadian 30 nomor 9. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambillah Zilpa budaknya perempuan dan diberikan kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Zilpa budak perempuan Lea melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Dar! Bangsa pilihan hasil budak. Muhammad dengan Alhamdulillah. Sama musik. Aduh, tertawa kemenangan dulu gua. Katanya budak itu najis, kan gitu ya. Katanya budak itu najis. Ini bangsa Israel datang dari budak ini. 2 budak dikawin sama Yakub. Bayangin, udah mau poligami, yang dipoligami budak lagi, bayangin. Nah, nanti kalau kita lihat, kita sekarang gini ya. Kita buka di sini nih, Jacob's wife. Gitu ya. Siapa mucikari surga siapa? Wife. Penyedia garis-garis siapa? Kalau bukan kita buka di sini kawan-kawan, nanti kita nemu gambar. Ini. Silakan Kores. Dar! Katanya poligami najis. Kenapa ini Yakub malah poligami untuk melahirkan bangsa Israel? Selamat datang di kebenaran. Kalian simpen datanya kawan-kawan. Kalian simpen datanya. Dari Kores ya ini dari Kores ini. Kami mengikut Kristus. Lihat anjir, hasil poligami, hasil budak juga, sok-sokan dia bangga-banggain di depan Nabi kita. Mengikut Kristus. Yakob family ya, ini Yakob, ini istrinya ada 4, ada Lea, ada Zilpa, ada Rahel, ada Bilha gitu kan. Lea ngasih 6 anak, Zilpa ngasih 2, Rahel ngasih 2, Bilha ngasih 2. Jadilah bangsa Israel. Hasil apa? Hasil poligami. Kawinnya sama siapa? Kawinnya sama budak. Jumat ini indah sekali, bre. Mabok lu gua bikin, bobok lu gua bikin. Selamat datang di kebenaran. Mau kemana Toro Sorik? Mau kemana Toro Sorik? Muhammad itu mirip kelakuannya. Lah, kalau mirip kelakuannya kenapa bangsa pilihan 4? Sekarang kita perhatikan. Kalau misalnya mirip kelakuannya, perhatikan ini ya. Oh, dia mau soal ini ya, mau soal apa? Keselangkangan, mau soal selangkangan. Lihat, perhatikan di sini, soal selangkangan ya. Kalau misalnya agama kami, nabi kami yang bokep, kenapa Tuhan lu yang begini? Perhatikan di sini. Sudah di dunia. Adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Biarkanlah dijauhkan sundanya dari mukanya dan zinanya dari antara buah dadanya. Kenapa istri Tuhan lu yang ngebokep? Kenapa istri Tuhan lu ngebokep? Selamat datang di kebenaran. Kejang-kejang gue bikin lu. Anjir, istri Tuhan lu ketahuan ngebokep. Ini lihat nih, istri Tuhan tetenya kemana-mana tetenya. Tete istri Tuhan nih, tetenya istrinya ala Israel, tete istri Tuhannya nih, lihat nih. Berzina di antara buah dadanya. Ya, ala Israel diselingkuhin. Kalah cabul sama alanya. Aduh, batu kemenangan dulu gua. Ini lihat nih. Ala Israel, istrinya tetenya kemana-mana. Istrinya ala Israel, tetenya kemana-mana. Istrinya ala Israel, tetenya kemana-mana. Ini istrinya tetenya kemana-mana. Katanya Islam yang cabul. Kenapa istri Tuhan lu yang kemana-mana tetenya? Gini lihat nih, ala Israel lihat, tetenya nggak dijaga, tete istrinya nggak dijaga, ini tete istrinya. Tete istrinya nggak dijaga ini. Nah, ini ala Israel ya. Nah, berikutnya kita buka lagi. Sekarang anaknya kita bongkar kawan-kawan. 2 Korintus 11 nomor 2. Nah, di sini lihat sini. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai apa? Sebagai perawan apa?
Nah. Perawan suci kepada Kristus. Tuhan Kristus lu suka perawan. Mantap. Siapa yang Tuhannya? Katanya Islam bokep, tapi Tuhannya yang doyan perawan. Di surga. Anjir, Kristusnya suka perawan. Lihat ini, Kristusnya suka perawan. Pantesan kawan-kawan, perhatikan di sini ya. Ini favorit Kores, ini favorit Kores. Wahyu 19 nomor 7, kita buka favorit Kores. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba. Tuhannya kawin kok, nabi kita yang dibilang cabul, padahal Tuhannya yang kawin. Tuhan lu kawin ini, kok nabi kita yang cabul? Kan Tuhan lu yang kawin. Kawin di mantunya. Hah? Ini lihat nih kawin, coba gua tanya. Nanti lu mau digaya apa Tuhannya? Mau digaya rohani apa Tuhannya? Mau digaya apa Tuhan lu? Mau digaya apa? Lo kok terdiam dijawab, Tuhan lu mau lu gaya apa? Tanya kau. Enggak, di kami enggak ada ngawinin Tuhan. Di lu ada nih ngawinin Tuhan, ini ngawinin Tuhan. Nah, sekarang gua tanya. Ini enak nih, sudah enak nih, udah kita bongkar-bongkar ya, udah kita bongkar-bongkar. Gadis di surga. Iya, sekarang mending mana, ngawinin gadis atau ngawinin Yesus? Mending mana? Gua tanya. Di surga. Itu. Mending mana, ngawinin gadis atau ngawinin Yesus? Mending mana? Gigolo surga. Coba kalau normal, wah, kok gigolo? Tuhan lu itu yang digilir. Tuhan lu digilir itu. Mana datamu? Itu tadi Wahyu 19 nomor 7. Tuhan lu digilir. Digilir Tuhan lu itu. Ngawinin Tuhan. Agama lu ngawinin Tuhan. Ngawinin Tuhan agama lu. Itu Wahyu 19 nomor 7, perkawinan anak domba. Anak domba hanya gede, D-nya gede. Tidak ada orang Kristen percaya kau, Kores. Loh, ngapain percaya Bible lah? Ngapain percaya gua? Di Bible tertulis perkawinan anak domba. Ini kawan-kawan disimpan datanya ya, disimpan datanya. Sebarin sampai ke anak cucu mereka, ke generasi keempat. Kawin sama Tuhannya. Nanti kita tanya nih anak-anaknya nih sama penghujat-penghujatnya nih, kita tanya nih. Mending mana, ngawinin bidadari atau ngawinin Yesus? Mending mana? Gigolo surga. Iya, gigolo surga itu Tuhan lu bukan? Tuhan lu kan digilir, Tuhan lu kan? Digilir kan Tuhan lu? Digilir Tuhan lu. Dengan mucikari surga. Iya, Tuhan lu digilir, Tuhan lu pelacur Tuhan lu. Torokosik, Tuhan lu pelacur, digilir. Tuhan lu pelacur. Pelacur Tuhan lu itu. Digilir dia. Digilir sama bule Afrika, sama bule Amerika, digilir gitu. Nanti lu dapat giliran keberapa waktu digilir Tuhan lu itu? Digilir nggak? Digilir gimana? Emang nggak najis lu ngegilir Tuhan lu sendiri? Memang bermoral Tuhan kayak gini ya? Tuhanmu memang itu. Tuhanmu memang bermoral ya? Coba lu bayangin nanti ketika lu masuk, bapak lu lagi ngedogi style Tuhan lu. Lu bayangin itu. Lu bayangin itu. Apa bre? Ini gua tanya ini. Coba nanti ketika lu masuk surga, bapak lu nggak lagi ngedogi style Tuhan lu, masih lu sembah Tuhan kayak gini. Tuhannya Kores adalah Tuhan kau digilir. Tuhan kau digilir, Tuhan kau pelacur yang dikangkangin selangkangannya lalu dipakai sama bule Amerika dan Afrika. Mulutnya nyepong bule Amerika, pantatnya nanti dipakai sama bule Afrika. Itu Tuhan lu itu. Kalian itu sudah dibunuh. Tuhan lu itu Tuhan lu yang digilir itu. Di surga. Pesta seks Tuhan lu itu. Tuhan lu korban pelecehan seksual di sorga. Tuhan kau korban pelecehan seksual. Tuhan kau itu. Tuhan kau itu. Tuhan kau itu ini apa namanya, dia maniak ya, maniak seks ya. Sudah di bumi. Nanti ketika dikawin Tuhan kau sama bapak kau dan kakek kau, nanti lu mau masukin lubang Tuhan kau yang mana? Ketika lu pakai Tuhan kau ini, Tuhan kau lu pakai ini Tuhan kau. Lu keluarin di punggung atau di perut kira-kira pejunya itu? Pejunya peju kudus nggak itu kalau di surga kalau keluar? Kasih tahu Muhammad. Ditanya dulu, kasih tahu encus lu lu kasih tahu itu. Nanti siapin lotion supaya nggak lecet pantatnya nanti, pantat sorga. Sudah di bumi. Tuhan lu kan dikawin, Tuhan lu kan. Ketahuan kan? Tuhan lu digilir, Tuhan lu digilir, Tuhan lu digengbeng di sorga, Tuhan lu digengbeng di sorga. Ini datanya, gua ada datanya. Tuhan lu tuh digengbeng di sorga, datanya ada. Itu nggak nyata, tapi yang nggak nyata dong, masa nggak nyata? Lu gimana, sakit hati lu sama data gua lu? Aduh, Tuhan lu digengbeng bre, sini. Kasih lihat nih. Punya dia gadis-gadis. Jangan malu bre, ini kenyataan, ini fakta ini. Perhatikan di sini, perhatikan. Fakta ini fakta ini. Ini lihat ini nih. Ini nih. Digilir tuh ada anjir, digilir. Gua bongkar tuh parade patung satu. Digilir Tuhan lu. Tuhan lu digilir bre, digilir.
Dalam nama Encus, prot dalam nama Encus. Anjir, surganya bokep, dibokep Tuhannya dibokep, Torokosik. Tuhan lu dibokep, Tuhan lu diprot, Tuhan lu makan itu data gua tuh, lu makan digilir sama tentara, sama bule digilir tuh. Ngerang-ngerang, kesakitan Tuhan lu itu. Tuhan lu itu kesakitan Tuhan lu itu. Sama sakit hati lu, sama sakit hatinya lu itu. Jadi di seks nanti ya, dicabul-cabul itu Tuhan lu itu. Tuhan lu itu dicabul-cabul di sorga, makan itu Tuhan lu tuh. Anjing, gua injek-injek harga dirinya, ketahuan dia ya. Ternyata dia korban pelecehan seksual yang maniak seks di sorganya. Pantesan di dunia nggak kawin, tapi ketika di sorga dia dicabul sama berjuta-juta manusia penyembah kelamin. Nah itu yang dilakukan itu oleh Tuhan lu itu. Anjing, kasihan banget. Nggak usah ke Habib, Tuhan lu dulu ini. Kenapa dia kok hobi banget diprot-prot sama cowok-cowok? Kenapa Tuhan lu kok hobi banget diprot sama cowok-cowok? Kenapa Tuhan kau hobi diprot cowok-cowok di sorga? Kenapa? Gimana sih Torokosik ini? Tuhan kau kenapa hobi banget diprot sama cowok-cowok? Ini datanya loh, coba. Jadi nabi, sesudah Encus lu jadi Tuhan, kenapa Encus ini malah diprot di sorga? Tahun ini kenapa? Dijawab kenapa? Cuma kalian angkat jadi nabi. Kenapa? Encus lu mending lu jadiin pelacur aja daripada jadi Tuhan, bre. Encus lu itu. Nggak bisa lu nyetop mulut gua, nggak bisa. Lu nikmati ini mulut gua, lu nikmati nih. Lu nikmati mulut gua, lu nikmati tuh. Lu nikmati anjir. Encus lu nggak ada harga dirinya di sini, bre. Makanya jangan ngehujat. Kalau nggak gua bongkar-bongkar lebih jauh ini. Gua bongkar lebih jauh Tuhan lu itu. Udah malu kah? Ngapain gua malu? Tuhan gua nggak ada penisnya, Tuhan gua nggak diperkosa, Tuhan kau itu dicabul, malu nggak Tuhan kau dicabul? Gua bongkar datanya. Nggak malu sama Tuhan kau dicabul? Tuhan kau dicabul, Encus dicabul, Encus kau dicabul, ajaran Muhammad. Encus kau dicabul, ajaran apa itu? Ajaran Muhammad dengan Allah. Encus kau dicabul. Encus kau dicabul. Encus kau dicabul. Ajaran Encus kau dicabul di sorga. Ajaran cabul. Encus kau dicabul di sorga. Tinggalkan agama seperti ini. Sejak kapan, Kores? Itu banyak tadi datanya gue kasih lihat. Data dari mana, Kores? Data dari internet, itu orang-orang Tritung yang bikin. Kitab apa? Disodok pantatnya Tuhan lu itu disodok. Pantat Tuhan lu itu disodok. Kalau Allah mau aku isap. Disodok pantat Tuhan lu itu. Apanya yang kudus kalau pantat kena sodok Tuhan lu? Kau berani baca? Pantat Tuhan lu disodok, gak berani nonton? Gak berani nonton pantat Tuhan lu disodok, iya? Gak berani nonton? Ngapain malu? Tuhan gua gak disodok, pantatnya macam Tuhan lu? Ngapain malu? Tuhan lu kan yang diperkosa kan? Tuhan lu kan yang diperkosa, tadi gua kasih lihat fotonya, ya nggak? Ya enak banget bre, nggak bisa ngapa-ngapain gua kan lu, ya nggak bisa ngapa-ngapain gua kan? Isap bibir. Lu makan itu bre, anjir lu makan itu pantat Tuhan yang kudus disedok-sedok sama penis Afrika. Pantat Tuhan lu yang kudus disodok-sodok penis Amerika. Pantat Tuhan lu itu. Pantat Tuhan lu disodok. Mana datanya? Pantat Tuhan lu disodok tadi. Kan kawin kan? Nanti kan kawin sama Tuhan di sorga kan? Mana? Sejak kapan Iya kawin Yesus kawin? Ada datanya loh. Enggak, bukan itulah Kores gitu. Kalian nggak mau mengakui, fotonya banyak kok kawin sama Tuhan di sorga. Paham, jangan kau kutip. Memang bermoral kalau kawin sama Tuhan? Bermoral ya? Otak lu di mana? Kok bisa bermoral kawin sama Tuhan di sorga? Kok bisa bermoral? Gue pengen tahu itu gimana konsepnya, ini kawin sama Tuhan kok bisa bermoral? Kawin sama bidadari, kawin bermoral. Kawin sama istri sendiri bermoral. Kalau kawin sama Tuhan lu sendiri, moralnya di mana? Gue pengen tahu. Di surga lagi. Di mana moralnya? Sudahlah Kores. Pantesan bokep merajalela ya di tempat lu ya. Pantesan bikin bokep, umatnya bikin bokep ya. Terus suka teriak-teriak begini. Oh, Encus so good. Oh, Encus so big, gitu ya. Yang ajarannya cabut. Aduh, batu kemenangan dulu kawan-kawan. Anjir, buset, gua acak-acak penghujat satu ini. Pagi-pagi bre, pagi-pagi gua acak-acak sambil ngerokok bre, sambil ngerokok. Gua sambil ngerokok, nanti gua lanjut. Lanjut, gimana? Malu bahas Muhammad, Kores, saya tanya kau malu lagi bahas Muhammad, Kores, karena kau malu dengan kelakuannya.
Begitu Kores. Allah melihat Muhammad itu sama-sama mucikari dan gigolo surga. Penyedia gadis-gadis. Udahlah Kores. Udah ya. Kau telah Nah gini, Kau nggak bisa gini, tebak. perkara mucikari yang bikin bokep ini penyembah-penyembahnya encus. Dan kita tahu sendiri, tadi udah gua buka datanya, Tuhan lu punya istri, tetenya kemana-mana. Banyak teman-temanku Islam. Jadi Tuhan lu itu yang gak bermoral bejat, tinggalkan berhala seperti ini, apalagi ada penisnya. Belum tadi gua kasih lihat anaknya, anak Tuhan lu udah punya istri selingkuh, punya anak lagi. Kelakuan anaknya apa? Dikasih perawan-perawan di sorganya. Dikasih perawan-perawan. Kan ini goblok agama seperti ini coba. Mau ngata-ngatain Islam ya makin goblok gua bikin. Gitu Torosorik. Udah gitu ini anaknya suka perawan, nanti di sorga ngapain? Kawin katanya, berkawin. Nawarin kawin sama Tuhan. Blow on nggak? Muhammad yang ngajarkan itu. Tuhannya berbentuk binatang, kalau nggak binatang berbentuk cowok. Nggak ada payudaranya. Minta dikawin sama ciptaan-ciptaannya yang cowok-cowok. Yang kawin perawan. Kalau dalam Islam logika, satu orang 72 bidadari kalau gugur di jalan Allah. Sekarang kalau di tempat lu Torosorik ya, ini Tuhan lu satu digilir sama berjuta-juta bermiliar-miliar manusia. Caranya itu Lu berdoa aja Torosorik, lu dapat giliran ke satu. Karena lu kalau dapat giliran ke sejuta, Tuhan lu udah nggak ada bentuknya, bolongnya udah ledeh. Dari mana? Itu kalau misalnya giliran. Kalau di gengbeng, lu dapat giliran nggak kira-kira kalau di gengbeng? Maksudnya dikawin massal gitu. Tuhan lu cuma satu, dikejar anjir, dikawin rame-rame. Yang kayak gini mau dibandingin sama Islam, astagfirullah, nggak bermoral Tuhan lu, bre, nggak bermoral. Itu yang terjadi. Jangan sakit hati, jangan sakit hati. Tadi datanya gua kasih, bre, dikawin Tuhan lu anjir, bapak lu, kakek lu, nyokap lu akan ngawinin Tuhan lu sendiri. Jadi nanti lu akan ngerasain peju-peju lendir-lendir kudus dari keluarga lu di dalam lubang-lubang surga Tuhannya lu. Itu yang akan terjadi. Dan ini yang lu rasakan kalau lu mencoba menghujat. Jadi gua makan karena gua bebas di room gua anti rungkat. Diam. Belum lagi anjing, ini perkara-perkara gini ya, perkara gini. Encus ya. Encus nebus dosa ya. Gini sorry, dengerin. Encus nebus dosa. Lu tahu datanya sebelum dia nebus dosa, dia kena pelecehan seksual. Data-data menyebutkan apa? Dia diperkosa dulu, dia disodomi oleh legiun-legiun tentara, ratusan tentara mencobai pantat dia sebelum dia dibunuh. Yang kayak gini mau dituhankan Torosorik? Coba bayangin. Anjing, yang kayak gini Tuhan mau dikorbankan coba. Bekas disodomi tentara-tentara, datanya gua ada. Terbata-bata dia nggak bisa counter kawan-kawan. Nikmatilah sudah. Anjing, dikira Tuhannya ada harga dirinya di sini. Dikira kalau ngobrolin moral Tuhannya bakal menang. Di bawah, bre. Kena injak Tuhan lo itu. Sama mucikari surga. Lagi mau 1 jam nih. Kayak gitu. Jadi jangan mulai Torosorik. Si Alda Victoria aja cium tangan gua, Edis aja ke gua cium kaki gitu kan. Sekarang lu lagi gembel mau coba-coba lawan gua. Lu makan ini sekarang Tuhan lu. Gua siksa Tuhan lu. Bukan lu yang salah, tapi iman lu yang salah. Karena iman lu menuntun lu menghujat Islam. Ketemu Kores, gua makan itu iman lu. Gua lepeh, gua ludahin ke muka lu buat lu cuci muka. Kenapa kau gitu, Kores? Ya, nikmat lah gitu. Jadi sekali lu ngomong Islam kayak gimana, gue balikin lagi ke si encus gitu. Karena encus lah, kanker dunia ini ada. HIV dari encus, homok dari encus, bokep dari encus, pedofil dari encus semua gitu kan. Tuhan aja keluar ke bumi, turun ke bumi aja caranya udah nggak bermoral, caranya brengsek. Lewat Meki Bocil 12 tahun, apa nggak meledak itu Meki Bocil? Gitu. Sekarang lu sok-sokan mau bilang Nabi kami begini dan begitu. Tuhan lu urus. Tuhan lu urus. Gitu, bre. Sekarang lu mau turun malu kan? Mau turun malu karena turun lu merasa kalah. Belum bisa nge-counter semua ucapan-ucapan fakta gua. Gua siksa lu sampai dimakan, gua siksa lu. Nabimu. Gitu. Nabi Zuma berkata. Dan gua nggak akan bosan gua ulang-ulang. Tuhan lu cabul. Tuhan lu korban pelecehan seksual. Tuhan lu pernah disodomi ratusan tentara. Yang kayak gini mau lu benarkan, agama kayak gini mau lu benarkan. Waduh, dia muter ini lagi.
Dikira gua nggak punya yang kayak gitu-gitu, Torosorik. Capek, mulut lu capek ya. Mulut lu capek ya. Nah, ini nih, gua putar dulu juga, gua putar nih. Gua putar aman, Bre, kalau kayak gitu-gitu. Gua ada banyak. Sabar, tunggu di situ ya. Sabar, tunggu di situ. Nih, gua kasih lo. Anjing mau pakai video-video putaran-putaran kayak gitu, gua puter-puter aja yang begini-begini. Tunggu ya. Cut, curut, cut, 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 cut. Kita cari data dulu yang mana yang enak gua makan ya buat dia ya. Kores. Ah, ini nih. Kores. Ah, ini gua kasih ya. Nabi Zuma. Allah Mana data-data gua ya? Muhammad. Astaga, Waduh, Kores. ketutup sama video-video kemenangan, wih. Berarti gua harus scroll terus ke atas. Manusia. Tunggu, ini masih foto-foto zaman di Bali. Astagfirullah. Ini penyembah-penyembah encus cabul dikira bisa menang lawan gua. Kalau mau puter-puter MP3. Ah, ini. Adalah Kristus dan kepala dari Kristus adalah Allah atau Elohim atau Bapa. Kristus dan kepala dari Kristus adalah Allah atau Elohim atau Bapa. Oke. Oke, ada ayat itu, tetapi apakah setara dia atau tidak? Antara Bapa dan Putra. Tentu tidak setara karena Bapa adalah kepala daripada Kristus. Jangan di-mute. Biarin aja dia. Nah, lagi. Kalau putra, kalau anak Allah itu Muhammad, di bawah Bapa. Karena kepala dari Kristus, kepala dari anak itu adalah Bapa. Siapa sih? Yesus lu itu hamba Allah. Yesus lu itu di bawah Bapa itu, Torosorik. Yesus lu itu di bawah Bapa itu. Kita lanjut lagi. Oke, jadi ketika kita berbicara tentang ini berarti kita bicara tentang relasi antara sang Bapa dan juga sang anak sebagai saya tidak pribadi urus pertama dan Edis. pribadi kedua. Tapi Saya tidak kalau setuju gerundamu dengan bisa kubantah kata-kata tidak? pribadi pertama dengan pribadi kedua. Karena itu menjadi sandungan pemberitaan Injil saya kepada orang-orang Islam. Tritunggal itu menjadi batu sandungannya Edis dalam memberitakan Kristen kepada Islam. Waduh, mantap betul. Mantap betul, Edis. Keren. Siapa sih Edis? Kenapa? Edis. Siapa sih Edis? Ngapain lu bantah Edis? Nanti uangnya nggak kembali. Terserah dia. Uangnya nggak kembali nanti kalau kamu bantah Edis. 8M itu kodong. Edis. Kau Gimana kau tidak urus Edis? Edis itu junjungan tertinggi kau itu. Kenapa kau tidak urus? Kenapa kau malu kah? Kau malu kah? Salah. Malu kau? Salah. Kau malu kau? Salah kau. Bukan salah. Kau malu kau. Kau malu toh? Malu kau karena Edis itu berkata-kata seperti Suntele. Iya. Gitu toh? Edis, saya tidak urus Edis. Kenapa? Malu kok kodong. Makan itu tawa. Mantap stongji Edis ini toh. Mantap stongji toh Edis toh. Yam. Berani komentar semua tidak? Makan kau Edis itu makan. Kau makan itu Edis, kau makan. Berani komentar semua? Berani kau bantah Paulus, berani kau bantah. Berani kau bantah Paulus? Tidak berani. Tidak berani ya, kau lemah kau. Zuma saja manusia biasa, kau tidak berani bantah. Ngapain kau bantah Gurunda kalau benar semua? Gurunda sudah bikin sekolah, Gurunda masih makan orang kafir. Gurunda juga sudah buat pesantren. Allah yang perkasa adalah Muhammad, benar itu? Tidak ada Gurunda bilang begitu, kau fitnah. Tapi kalau Edis bilang Yesus tetap hamba Allah di surga, itu ada itu datanya itu. Itu ada datanya itu. Mau kabur kemana kau? Apa? Tapi sepertinya kau ini capek tadi. Kita kan bahas cabul-cabul di sorga. Kenapa kau berhenti jadi bahas Gurunda lagi? Adalah Muhammad. Cabul-cabul di sorga. Kau kapok kau ya? Kau kapok ya? Oke, kita bahas Gurunda sekarang ya. Ada datanya, Kores. Kau sudah kapok ternyata kau. Sudah kapok kau. Kita bahas Gurunda sekarang. Soal cabul-cabul itu encus kau sudah kubuktikan cabul ya. Kita bahas Gurunda sekarang. Hah? Apa? Allah SWT adalah Muhammad. Ada datanya? Kau kapok ya. Kau kapok kau bahas cabul-cabul di sorga ya. Rasakan itu. Sekarang kita bahas Allah Subhanahu wa taala sama Tuhan kau. Kita bahas sekarang. Ayo, gas. Ada datanya? Kores, ada datanya, Kores? Apa itu? Kata Zuma itu ada datanya. Kata Edis itu yang ada datanya. Enggak, ada datanya. Gurunda berkata, Yesaya 9 nomor 6 itu untuk nabi kami lebih pantas daripada Tuhan kau.
Tapi kalau Edis berkata Yesus itu tetap hamba di sorga, itu datanya memang ada. Allah yang perkasa adalah Muhammad. Datanya ada itu. Kau dengar ini datanya. Hah? Gini, Allah karena itu saya yang ini perkasa memberitakan adalah kepada Muhammad. orang-orang Islam, saya tidak mau menggunakan bahasa-bahasa yang rumit. Bahkan nanti kalau orang Islam nanya sama saya malah bingung jelasinnya gimana. Itu. Ini lagi ya. Saya tidak mau menyebut Bapa di surga Tuhan ke-1, pribadi ke-1, Yesus pribadi kedua. Nanti orang Islam jadi ngomong sama saya, berarti Tuhanmu berkepribadian ganda. Mengangkat Edis semua takut jadi dibilang nabi. Tuhannya berkepribadian ganda. Asik. Edis sudah takluk di bawah Islam. Kau makan itu. Kores. Jadi Edis lagi, kau kan takluk di penjilat bawah semua. Islam. Kau kan jilat. Kau makan jilat itu. Semua. Nah, Kau itu penjilat pantat Edis yang berkhianat. Kau itu pengkhianat Edis kau itu. Kau pengkhianat Edis kau. Cuma Kores. Sudah tergagap-gagap kau, Toro Kosik. Sedikit lagi. Kasihan kau kodong, kubuli-buli. Berhala kau, kubuli-buli. 2026 Muslim Indonesia mengangkat Zuma jadi nabinya. 2025 Edis TV mengeruk 8 miliar uang-uang orang-orang Kristen di Indonesia. Asik. Urusan dia. Urusan dia kenapa kau urus? 2025 rekor orang Kristen donasi 8 miliar kepada Edis. Asik. Uangnya orang donasi. Kenapa kau sakit hati? Ini kenyataan. Kalau Palestina jadi nasi untuk mereka, tapi kalau rumah Edis jadi rumah pribadi untuk dia. Terserah mereka. Kenapa kau Merugi toh kalian toh. Ini seperti tanpa ragi yang bikin mau bikin Bibel Indonesia terjemahan baru, nggak tahu uangnya kemana. Seperti Lidara travel ke Israel, nggak tahu uangnya kemana, ya toh. Dikorupsi terus. Inilah kenapa jangan kau sembah itu berhala cabul. Hancur kau dibikin. Ada bayar travel ke Mekah, kami nggak urus nih. Kau nikmati uang kau dikorup uang kau itu oleh taritung yang dulunya miskin sekarang masih miskin. Dikorup uang kau itu. Kau nikmati itu. Apa? Nggak usah kita urus, nggak usah urus uangnya orang. Oh, tidak mau urus karena ini aib kalian. Kalian digoblok-gobloki. Jadi urus ini karena ini berita besar. Ini kemenangan bagi umat Islam karena kalian bisa digoblok-gobloki. Gitu. Bahas iman orang demi koin. 8M hilang, menguap ke rumah papa di sorga 8M. Buat Kau makan itu 8M, kau makan itu rugi material. Kau makan itu 8M, nikmat. Rugi kau 8M. Orang bisa buat operasi jantung, bisa buat renovasi rumah. Kau kasihlah itu gembel di Amerika sana untuk punya rumah pribadi. Rugi kau 8M. Orang itu. Kau makan itu. Uang terhitung itu bukan uang orang. Uang kaum kau itu. Uangnya orang kopi urus. Uang kaum kau itu. Uang agama kau dibuat rugi oleh satu orang. Kau makan itu. Uang pribadinya orang itu. Kau makan itu uang orang 8M hilang ke rumah papa di sorga. Alhamdulillah. Terserah dia. Urusannya dia. Iya, urusan dia bikin rugi. Ayo, nanti kau kalau Edis bikin donasi, kau kasih lagi donasi kau ya. Kau kasih lagi dong. Bukan, saya puas. Kau dirugikan. Saya puas. Karena saya puas. Kalian dibikin rugi oleh sesama kalian sendiri. Itulah kenapa saya puas. Nikmati saja kau itu menderita kau.
Kau dibikin rugi oleh orang yang mengatakan Tuhan kalian punya Tuhan. Urusan dia. Saya bilang urusan dia. Dan sekarang kau kusiksa sampai hari Jumat. Sampai nanti sholat Jumat kusiksa kau. Saya siksa kau. Kau kusiksa. Ini roomku. Kau tidak bisa berkata apa-apa di sini. Sampai sholat Jumat. Kau tidak ku mute, kau tidak ku kick, kau nikmati semua perkataanku. Itu yang kau nikmati sekarang. Iya, uang sini ku beritahu, uang kau Torokosik yang 3 juta itu habis dimakan oleh orang yang mengatakan Tuhan kau punya Tuhan. Kalau bukan urus imannya orang, saya menang. Kalian itu nikmat, enak sekali, enak sekali. Jangan lupa. Agama kau dibuat rugi oleh satu orang yang mengatakan Tuhan kau punya Tuhan. 2026 ini kalian anggap rugi kau. Nabi kedua kalian. Apakah rugi 8 miliar? Tidak toh. Sudah rugi 8 miliar kau dibuatnya. Kau nikmati itu. Makanya kurang-kurangi kau menyembah penis dari sorga sehingga kau tidak bisa dibodoh-bodohi oleh taritung penghujat. Terus kau penyembah 8M kau rugi 8M. Ingat itu. Uangnya 8M kau dibuat rugi oleh yang bilang Yesus kau punya Tuhan. 8M. Saya tidak urus rugi. Iya kau tidak urus karena kau sudah malu. Kau sudah keluar banyak tapi malah begitu perkataannya. Begitu toh. Saya tidak pernah sedekah. So, agama kau mudah ditipu terus agama kau. 8M menghilang 8M. Selamat menghilang 8M. Urusannya orang, uangnya orang. Ya urusanku lah. Itu saya suka sekali. Karena apa? Karena semua penghujat Islam dibikin rugi olehnya. Kenapa? Dijanjikan beli rumah, ternyata ngontrak di sana ngontrak, tidak ada surat-surat. Iri kalian. Iri kau. Katanya mau tinggal bersama-sama orang, tidak ada orang di sana, tidak tahu kenapa. Oh, saya buat sekali ini di hari pagi ini, saya suka sekali. Ku buat malu ini salah satu penghujat Islam kawan-kawan. Tuhannya cabul lalu dia kabur ke Gurunda, dia lupa di sini bikin rugi umatnya. Kau kan penghujat harus nikmat sekali Torokosik ku buat kau hancur di sini ya. Ku buat kau hancur. Mari kita nyalakan dulu rokok kemenangan. Bakar tarik. Narkoboy. Asik bos. Nikmat sekali ini rasa 8M ini rokok. Rokok ini rasa 8M. Kencing iblis. Kencing iblis kau. Asapnya asap 8M ini 8M. Ini 8M, rasa Tuhan punya Tuhan lalu rugi 8M. Kencing iblis yang kau isap. Kau percaya tidak itu kencing iblis yang kau isap? Enak sekali. Ini 8M ini rokok 8M. Ini bukan rokok kencing ini rokok 8M ini. Kau tahu ini rokok 8M? Ini rokok 8M. 8M apa masalahnya? 8M ini rokok 8M. Masalahnya kau goblok mau ditipu orang-orang tolo seperti Edis. Kau keluar 8M, goblok sekali kau. Uang orang urus. Terserah orang mau menyumbang, mau bagaimana, mau donasi bagaimana. Kalian saja donasi ke Palestina untuk teroris, kami tidak urus. Jadi teroris itu TNI jadi teroris. Kau lihat, kau tidak lihat tai lalatnya besar sekali itu teroris itu. Iya, teroris Palestina. Palestina jadi nasi. Kalau Edis jadi tai lalat itu 8M jadi tai lalat itu. Itulah kenapa dia beli kacamata gede-gede supaya tai lalatnya tidak terlihat. Tahu kau, tidak tahu toh kau. Sama dengan gigimu, kores gigi. Tai laso. Sedikit lagi tai laso. Telalat, kau tahu? Telalat. Bukan telaso di mata Edis itu, telalat itu. Telaso itu kau. Tidak mungkin telaso di mata kirinya Edis itu telaso bukan itu. Itu telalat. Katanya kores. Alhamdulillah. Menang banyak. Kami menang banyak. 2025 kalian rugi 8M. Kami menang banyak. Itu nikmatnya itu.
Kores katanya Kau framing Gurunda, tapi edis kau itu bikin rugi kaum kau 8M. Saya suka itu, saya suka. Sharing-sharing ya, sharing-sharing kalian berdonasi kepada orang-orang di luar negeri sana. Saya suka kalau kalian dibikin miskin. Tahu itu? Kores katanya Kores. Kenapa kau mau tanya-tanya? Kenapa kau? Kau mau pindah lagi topik kau mau pindah topik dari Tuhan cabul kau kalah. Gurunda Edis kau kalah lagi. Mau pindah topik lagi kau sekarang. Muhammad menggauli istrinya dengan selingkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya gini Kores, si Toro Wah, ini satu lagi. Dia perkara menggauli istri, dia lupa bapaknya itu menggauli Tuhannya sendiri di sorga. Selamat datang di kebenaran. Silakan madam, kuberikan padamu. Jadi si Torok ini ya, Torok itu sebenarnya kalau bahasa Jawa itu loh, Mbak Vagin itu artinya. jadi gini ya, jadi gini ya. Kalau bukan selangkangan, vagina. Kalau bukan kontol vagina. Itu Tuhan kau itu. Itu dalam Bible Dan aku kau, sudah beri tadi. Torok. Di dalam Bible kau itu memang ada ajaran ya. Pertama, meremas buah dada. Meremas buah dada ada. Kamu nggak baca? Meremas buah dada Tuhan. Jadi kalau kau bilang Islam ini nggak lebih-lebih dari selangkangan, Toro mimpi kau ya. Jadi di Kristen ini kalau poligami dia pusing, tetapi kalau berzina nggak pusing. Jadi dia mengizinkan berzina daripada bernikah. Dan Toro, kau sudah dikelak mati karena apa? Si Edis yang kau support itu ternyata berkata di dalam Bible ya, poligami itu nggak dilarang. Ternyata poligami nggak dilarang, Bo. Jadi bodohnya ini si Toro ini, dia bilang, oh kami agama duluan. Padahal di dalam Bible-nya pertama kali semua nabinya itu poligami. Toro, dongo kau. D-O-N-O-O, dongo. Jadi inilah bodohnya mereka ini ya. Oh kami agama duluan. Pertama kali yang mengatakan nabi kau poligami itu Bible kau, dongo. Ya, jadi memang OT ini dongo. Sampai perpuluhan yang sebenarnya sudah dibatalkan katanya juga. Dimintain tetap aja ngasih orang dongo. Gak pernah baca Bible. Sehingga tidak ada yang keluar daripada mereka selain kebencian, teman-teman. Sama seperti orang-orang kafir Quraisy saat dulu bersama Rasulullah. Pernah mereka itu karena mendapati kecacatan. Logikanya gini teman-teman. Mereka itu kan tahu ya bahwa di kitab mereka ada hal-hal yang kalau sekiranya dibahas ini akan menjadi aib dan cacat yang besar. Nah kalau ini menjadi aib yang besar ya teman-teman untuk diri mereka. Kenapa mereka nekat untuk menghujat? Sedangkan apa yang ada di mereka kalau di mirror justru lebih parah. Kan kita juga agak heran. Kenapa mereka berani? Dan kenapa mereka mau? Ternyata Allah telah menerangkan hal tersebut. Mereka itu layaknya kaum-kaum kafir yang ada di era Rasulullah SAW. Dan itu sama. Di mana kaum-kaum penyembah berhala tersebut, mereka selalu memberikan perumpamaan-perumpamaan yang seakan-akan mereka menunjukkan kecacatan mereka berpikir. Mereka sadar akan cacat pikiran mereka. Tapi mereka memberikan perbandingan kepada Nabi hanya untuk memperolok-olokkan Nabi. Maksudnya bagaimana? Az-Zukhruf 57 dan 58. Apa dikatakan? Muhammad, engkau selalu, apa yang kami sembahkan di balik berhala ini, engkau selalu memprotes. Lalu mana yang lebih baik, apa yang kami sembah ini, yang kami jadikan patung ini, dengan apa yang mereka sembah Nasrani, yaitu Isa. Kami hanya sekedar membentuk berhala menjadi Tuhan. Ataupun tanah liat menjadi Tuhan, ataupun batu yang kami bentuk layaknya Tuhan. Lah mereka manusia mereka buat dan mereka bentuk menjadi Tuhan. Apa bedanya dengan kami? Nah ini menunjukkan betapa Allah memberikan percontohan yang sangat luar biasa dan terjadi sekarang. Mereka akan mengabaikan aib. Mereka akan mengabaikan apa yang ada di agamanya demi memfitnah Islam. Sama juga seperti orang kafir Quraisy itu, mereka sadar
bahwa apa yang mereka sembah itu tak patut dituhankan, sama seperti Nasrani. Berarti mereka sadar kesalahan Nasrani menyembah manusia. Sama-sama segala sesuatu yang dilemahkan namun coba dikuat-kuatkan untuk bisa dituhankan. Membangun narasi, membangun opini-opini sekitar dari dalil agar ini bisa disembahkan. Dan membangun perbandingan, kalau kau membantah kami, bantahlah Nasrani. Mereka membentuk anak manusia jadi Tuhan. Lalu apa beda dengan kami? Nah, ini percontohan yang setimpal dengan apa yang terjadi sekarang, teman-teman. Oke, teman-teman sekalian, kita udah menyaksikan, ambil ilmunya. Bagaimana kemudian apa yang dikatakan Allah selalunya terjadi di kemudian hari, bahkan sampai sekarang. Bahwa mereka dalam membantah, mereka akan membawa hinaan dan kebencian, bukan mencari kebenaran. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Saya Daman Huri. Saya akhiri. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.